Kayaknya ini salah satu keyboard pre-build terbaik yang pernah gue coba deh. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Epomaker Shadow X. Sebuah mechanical keyboard dari Epomaker yang cocok banget buat kalian yang nyari mechanical keyboard yang pengen langsung dipakai aja, atau buat kalian yang pengen oprek-oprek keyboardnya, karena keyboard yang satu ini tuh sangat amat friendly untuk dioprek cuy. Fitur dan form factor-nya adalah salah satu yang paling lengkap di kelas harganya menurut gua. Yang mana bikin keyboard yang satu ini itu layak banget buat dilirik-lirik. Nah, penasaran sama keyboard ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi pengen bahas sebuah mechanical keyboard wireless dari Epomaker, yaitu Epomaker Shadow X. Keyboard yang satu ini tuh menurut gue salah satu keyboard pre-build terbaik di kelas harganya. Karena selain fiturnya udah lengkap, build quality-nya juga nggak main-main cuy. Udah gitu typing feel-nya sama akustiknya itu udah enak banget secara out of the box. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapet si keyboardnya yang udah langsung ada dongle wirelessnya yang ditaruh di bawah USB portnya. Dapat kabel Type-C, dapat switch and keycap puller, dapat extra switch, sama dapat user manual. Oke, jadi Epomaker Shadow X, sebuah mechanical keyboard wireless dari Epomaker dengan layout 65% yang agak sedikit dilebihin dikit. Sebenarnya mungkin dia itu lebih cocok kalau misalnya disebutnya layout 70% ya. Karena dia itu berada di antara 65% sama TKL, tapi not exactly sebuah 75%. Secara form factor dia itu hampir sama keyboard dengan layout TKL, cuman di sini bedanya itu dia nggak ada F-row-nya. Nah, layout kayak gini itu di komunitas lebih umum disebutnya sebagai layout FRL TKL atau F-rowless TKL. Untuk varian warnanya dia itu ada 4 varian, ada yang black silver, white blue, white green, dan white purple. Kebetulan yang lagi gue pegang sekarang ini adalah yang varian white purple. Nah, Epomaker Shadow X ini menurut gue build quality-nya itu udah mantep banget ya, termasuk bagus banget buat sebuah keyboard plastik. Karena walaupun dia itu bahannya pakai ABS plastik, dia itu ABS plastiknya beda sama keyboard-keyboard lain yang pakai ABS plastik juga. Finishingnya juga rapi banget, jadi secara looks dan kualitas itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Nah, si Shadow X ini juga ada knobnya di bagian kanan atas. Tapi di sini knobnya itu punya fungsi yang beda dari knob keyboard pada umumnya ya. Kalau biasanya knobnya itu fungsinya buat media atau ngatur keterangan RGB keyboard, di sini Shadow X itu knobnya buat switch on off keyboardnya sekaligus gonta-ganti mode wirelessnya. Ini unik ya, cuman sebenarnya gue pribadi tuh agak kurang srek sama desain knob yang kayak begini. Karena gue pribadi pun emang lebih prefer kalau misalnya ada knobnya itu ya udah buat media usage aja. Apalagi kalau misalnya knob medianya itu bisa diprogram lagi lewat softwarenya buat fungsi-fungsi lain, kayak misalnya buat ngedit video bisa undo redo dan lain sebagainya. Kalau kayak gini tuh rasanya knobnya malah cuma jadi gimmick doang sih. Udah gitu desain knobnya juga lonjong panjang ke atas gitu ya. Jadi jujur buat gue kurang estetik aja gitu. Kalau menurut kalian gimana? Lebih suka knob yang kayak begini atau knob yang kayak biasa? Coba komen di bawah. Di bagian samping arrow keys-nya juga ada LCD screen yang by default itu dia itu nunjukin indikator baterai, indikator caps lock, indikator usage Windows atau Mac, indikator pemakaian koneksi, waktu, dan tanggal. Tapi jangan khawatir ya, karena LCD screen-nya itu bisa di-custom via software yang bikin dia itu bisa nge-show entah gambar, foto, atau bahkan GIF bergerak sekalipun. At least di sini LCD screen-nya cukup useful ya. Di bagian bawah keyboardnya juga ada flip up feet dual level yang bisa dipakai buat atur typing angle sama rubber feet juga. Untuk keycaps-nya dia itu pakai cherry profile PPT die sub yang desainnya itu lumayan bagus ya. Minimalis dengan legending yang berposisi di tengah. Tapi di sini ternyata sekelas Epomaker juga bisa ya cacat desain. Di keycap menu itu tulisannya typo jadi meun. Apa mungkin jangan-jangan ini menu tapi dalam bahasa lain ya? Nah, untuk switch-nya di sini Shadow X itu juga ada beberapa varian ya. Yang di unit keyboard gua itu pakai switch bawaan Epomaker Wisteria, switch linear yang long pole dan juga factory loop. Dan factory loopingnya itu udah bagus banget cuy. Bener-bener udah enak dan smooth secara typing feel dan akustiknya juga mantep banget. Tapi dia itu ada varian switch lain juga kayak Getron Pro Yellow, Epomaker Bootger Igar, Epomaker Bluebird, sama Epomaker Flamingo. Nah, untuk koneksinya di sini Epomaker Shadow X itu bisa triple mode connection ya. Jadi bisa wire Type-C yang mana USB portnya itu posisinya di tengah ya. Terus bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz sama bisa pakai Bluetooth juga. Dan untuk Bluetooth-nya dia itu ada 3 channel, jadi artinya bisa connect ke device yang berbeda. Dan semua ini bisa diakses lewat knobnya yang udah gue jelasin tadi, jadi tinggal diputer aja ke mode yang kalian pengen. Nah, Epomaker Shadow X ini juga udah ada software bawaannya ya, dan di softwarenya ini tuh seperti biasa bisa atur makro, remap keys, atur RGB, dan yang paling penting itu bisa otak-atik screen LCD-nya, jadi bisa kalian main-mainin tuh layarnya mau nge-show apaan. Oke, jadi paling itu aja soal fitur dan fisik yang bisa gue jelasin soal si Epomaker Shadow X ini. Jadi sekarang kita oprek keyboardnya.
Jadi untuk bongkar keyboardnya itu super gampang ya, nggak perlu pakai pry tool karena keyboard plastik yang satu ini udah pakai sistem baut buat bongkar keyboardnya. Cukup buka baut hex yang ada di bagian bawah keyboardnya dan tinggal pisahin bagian top case dan bottom case-nya. Untuk bagian dalam keyboardnya benar-benar lengkap banget ya. Dampening medianya ada dari plate foam poron, PE foam sheet, sama silicone case dampener. Jadi secara akustik tuh udah kebantu banget dari dampener yang udah lengkap ini. Plate-nya berbahan polikarbonat yang udah ada flex cut-nya dan juga ada kompartemen buat si screen LCD-nya. Stabilizer-nya di sini secara bawaan itu plate mount dan udah di factory loop. Dan lubingnya itu juga bisa gue bilang sangat amat konsisten ya. Tapi Epomaker di sini tetap kasih opsi di PCB-nya bisa dipakein PCB mount stabilizers karena ada lubangnya. Untuk PCB-nya sendiri dia itu hot swap south facing dan ada RGB-nya. Ada konektor daughterboard ke USB port juga, cuman sayang walaupun plate-nya udah flex cut, PCB-nya belum flex cut. Dan di bottom case-nya juga ada baterai yang kapasitasnya 3000 mAh ya, yang dicolok via JST cable ke PCB buat koneksi wireless-nya. Untuk mounting sistem Epomaker Shadow X ini gasket mount, dan sistemnya itu pakai silicone gasket yang diselipin ke lift plate-nya yang nanti akan kontak langsung sama bottom case-nya. Overall secara internal gue bisa bilang keyboard yang satu ini tuh hampir sempurna. Jadi emang mantep banget sih. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk fitur, fisik, dan juga internal dari keyboard Epomaker Shadow X ini. Dan sekarang kalian pasti penasaran kan sama typing testnya? Jadi ini dia sound testnya. Oke, jadi Epomaker Shadow X ini dengan segala kemewahannya itu dibanderol dengan harga $85,99 atau ya $86 kembalian $0,01 lah ya. Dan kalau misalnya dikonvert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu harganya sekitar 1.370.000-an. Tapi seperti biasa ya, harga itu tuh belum termasuk pajak sama shipping. Jadi mungkin kalau misalnya udah sama pajak sama shipping, itu harganya bisa nyentuh-nyentuh ke 1,5 sampai 1,8 tergantung harga shippingnya. Menurut gue pribadi, kalau misalnya keyboard yang satu ini tuh dimasukin secara official dan di markup harganya itu nggak terlalu tinggi, keyboard ini tuh worth it banget dengan segala fitur dan apapun yang dia milikin gitu. Kayak dari LCD screen-nya, dari form factor keyboardnya yang nggak harus pakai pry tool buat bongkar-bongkarnya. Tapi ya kalau misalnya di markupnya kejauhan sih menurut gua agak kurang masuk akal aja sih buat dibeli. Keyboard plastik gini gua lihat di Tokopedia tuh sebenarnya ada yang jual ya di Tokopedia di marketplace lokal kita, cuman jualnya itu di harga 2,5 juta cuy. Kalau misalnya harganya segitu mah gua mikir dua kali sih. Soalnya harga 2,5 juta buat keyboard plastik pasti mikir gak sih? Keyboard ini tuh bagus, bahkan bisa gue bilang bagus banget ya. Tapi sorry to say aja nih, bagusnya itu nggak sampai bagus 2,5 juta. Menurut gue keyboard yang satu ini tuh keyboard yang bagus banget ya. Bener-bener enak banget dipakai secara out of the box, nggak perlu diapa-apain lagi, udah auto enak secara typing feel, suaranya auto talkie. Pokoknya overall salah satu keyboard pre-built paling enak, paling bagus yang pernah gua coba. Tapi di sisi lain, walaupun keyboard ini enak banget secara out of the box, buat kalian yang pengen bongkar-bongkar keyboard ini juga enak banget. Karena ya dia udah sistemnya pakai baut aja gitu buat bongkarnya, kayak custom keyboard pada umumnya. Jadi udah nggak perlu pakai pry tool, udah nggak perlu repot lagi bongkarnya, tinggal dibuka aja bautnya dan kalian bisa modif keyboard ini sesuai preferensi kalian. Ini mantep sih. Jadi gimana? Kalian tertarik gak sama keyboard yang satu ini? Oke, paling gitu aja untuk review singkat gue terhadap si Epomaker Shadow X ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard yang satu ini karena gue. Untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah yang langsung ke websitenya. Ataupun kalau misalnya kalian ada yang pengen beli di Tokopedia dengan harga yang tadi gue udah bilang ya, itu bisa juga gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton sampai akhir. It's been by Tommy. And as always, peace out.